Saya melihat ada satu benda besar itu sangat kencang banget, itu dari atas jatuh, menghantam ke lautan. Ternyata itu gambaran satu pesawat. Kalau saya lihat sih masih ada pesawat satu lagi. Jadi kayak kemarin ada pesawat yang besar jatuh, saya masih melihat ada 2 pesawat kecil lagi yang akan jatuh. Tiba-tiba gambaran itu datang, Kak. Jadi ada angka 1, angka 7, angka 9. Itu bisa jadi tanggal, itu bisa jadi nomor seri, itu bisa banyak banget kemungkinan. Tragedi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 pada Sabtu 9 Januari lalu masih menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Jatuhnya pesawat sempat diramal paranormal Mbak Yu 2 bulan sebelum terjadi. Sementara Furi Harun meramal 1 bulan sebelum jatuhnya Sriwijaya Air hingga menjadi viral. Kini dunia maya dihebohkan oleh sebuah postingan seseorang yang menggambar pesawat jatuh yang diposting pada 5 Januari 2021 atau tepatnya 4 hari sebelum kejadian pesawat jatuh. Sontak postingan tersebut membuat netizen terkaget-kaget karena apa yang dilukiskan menjadi kenyataan. Tapi seperti apa orang tersebut mendapatkan penglihatan sehingga berani memposting akan ada pesawat yang jatuh? Lalu benarkah masih akan ada tragedi-tragedi lain di tahun 2021 ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebuah gambar pesawat masuk ke dalam air diposting akun Madiruiji pada 5 Januari lalu kemudian viral. Pasalnya 4 hari kemudian atau 9 Januari 2021 pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Tim Ganjil Misteri pun berhasil mewawancarai pemilik akun tersebut. Ia adalah Madiro Eiji, pria indigo asal Medan, Sumatera Utara yang kini banyak dibicarakan terkait postingannya tersebut. Saat menggugah gambar pesawat jatuh, Eiji seperti mendapatkan gambaran yang serba misterius sebelum akhirnya puzzle demi puzzle lengkap ditunjukkan. Nah, kalau saya sih hanya di penglihatan. Penglihatan itu seperti vision, visual, yang datangnya itu ada partisinya, tidak langsung satu gambaran besar. Tapi ada yang puzzle A, jadi saya sering menyebutkannya itu puzzle. Untuk kasus Sriwijaya ini, pertama kali puzzle yang saya lihat, kebetulan untuk yang Sriwijaya ini, itu saya post 4 hari sebelum kejadian. 4 hari sebelum kejadian, biasanya untuk saya mengetahui kejadian ini akan cepat atau lambat datangnya, itu biasanya dari susunan puzzle itu datang cepat atau lambat. Ada beberapa kasus yang pernah saya hadapin, si puzzle itu tidak lengkap setelah kejadian. Nah, itu saya nggak akan berani share, karena itu bisa menimbulkan satu persepsi yang ambigu untuk teman-teman. Jadi, biasanya saya pastikan puzzle itu dan saya sudah yakin banget, baru saya akan tunjukkan di story-nya saya. Potongan demi potongan gambar yang dilihat Eiji memang datang sangat cepat sehingga menandakan peristiwanya akan terjadi dengan segera. Setidaknya
itu yang memberi keberanian untuk menggugah gambar pesawat jatuh. Sebab gambar yang dilihat sudah lengkap, mulai dari lautan hingga bentuk pesawat. Nah, untuk kejadian Sriwijaya, puzzle pertama yang saya dapat itu adalah lautan yang luas, Kak. Jadi saya ada dapat gambaran lautan yang luas banget. Waktu itu saya belum bisa menerka, belum bisa menyimpulkan karena kalau lautan luas kan bisa saja tsunami, bisa aja kapal tenggelam, itu masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Itu kejadiannya sekitaran 6 hari sebelum kejadian untuk pertama kali dapat puzzle. Puzzle keduanya datang itu sangat cepat dan di malamnya sudah datang puzzle kedua. Saya melihat ada tiga gundukan seperti gunung. Awalnya saya menebak itu seperti gunung, itu berada di lautan. Jadi ada teori tentang bumi bulat. Kalau kita berdiri di pantai itu kan kita akan melihat ujung itu melengkung. Nah itu di ujungnya itu Kak ada tiga gundukan gitu. Waktu itu saya masih mengira itu adalah pulau. Tiga gundukan tanah itu asumsi saya itu, oh ini kemungkinan bisa terjadi itu gunung meletus, tapi gunung yang dekat dengan laut, misalkan seperti Gunung Krakatau lah, pokoknya yang masih ada tampak lautnya, bisa terjadi letusan gunung nih. Tapi saya masih mencoba menunggu karena saya belum yakin dengan visual yang saya lihat. Itu sekitaran tengah hari, itu datang puzzle ketiga. Nah, puzzle ketiga inilah titik poin pentingnya untuk kejadian ini. Puzzle ketiga itu saya melihat ada satu benda besar, itu sangat kencang banget, itu dari atas jatuh, menghantam ke lautan. Setelah saya makin berkonsentrasi untuk melihatnya, ternyata itu gambaran satu pesawat. Ada gambaran yang berbentuk pesawat. Dan seperti yang sudah-sudah, setiap kali penglihatan yang diterima menjadi kenyataan, AG pun bersedih. Lalu, yang segera terfikirkan adalah cara menyelamatkan para korban, meski itu mustahil dilakukan. Tiap penglihatan yang sudah terjawabkan oleh gambar, itu jujur setiap kali saya siap menggambar itu, pemikiran pertama itu, gimana sih saya selamatin itu? Itu pasti, kesedihan itu pasti ada kan. Akan ada rasa yang mengganggu di hati sih, ini gimana saya selamatin. Respon saya pertama setelah Sriwijaya jatuh, saya mencoba untuk konsentrasi lagi, mencari dan membantu teman-teman, baik tim SAR ataupun dari pemerintah. Apa sih yang saya lihat lagi untuk gambaran titik itu di mana, untuk gambaran apa yang bisa saya bantu untuk korban, apa yang bisa saya tolong, apa yang saya lihat sesegera mungkin, saya mencoba untuk berkonsentrasi, Kak. Lalu, apa makna postingan AG yang berisi deretan 3 angka? Benarkah masih berkaitan dengan pesawat yang jatuh? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah menggambarkan tragedi pesawat jatuh 4 hari sebelum Sriwijaya Air SJ182 hilang di perairan Pulau Seribu, AG yang mempunyai channel YouTube Jeritan Alam kembali membuat berdebaran. Sebab pada postingan terbaru, ia menulis angka-angka yang penuh tanda tanya. 1, 7, 9. Lalu, apa makna angka tersebut? Benarkah ada kaitannya dengan peristiwa pesawat jatuh? Itu saya belum jelas sama sekali, Kak. Karena gini, waktu itu kondisinya saya tuh lagi ada shoot untuk salah satu YouTube juga. Jadi waktu itu di akhir pembicaraan kita
tiba-tiba gambaran itu datang, Kak. Jadi ada angka 1, angka 7, angka 9. Itu bukan urutan ya, Kak. Ada 3 angka itu. Jadi begitu ada 3 angka itu, jadi waktu pas kita duduk ngobrol, saya langsung sampaikan. Karena itu kan spontan ya, Kak. Saya sampaikan, saya melihat ini barusan gitu. Nah, setelah saya yakin, saya anggap itu Pajel A untuk kasus kedua setelah Sriwijaya, saya langsung berani post. Dan jujur, Kak, setelah saya post, saya punya kekhawatiran sendiri karena teman-teman itu langsung berspekulasi tentang hal itu. Nah, bahkan ada yang sampai ke arah-arah yang negatif. Itu saya mencoba saat ini untuk memperjelas lagi apa kiasan dari 179. Biasa Pajel awal saya nggak berani menyimpulkan, itu bisa jadi tanggal, itu bisa jadi nomor seri, itu bisa banyak banget kemungkinan. Biasanya, Kak, yang terjadi penglihatan saya itu biasanya sih kalau Pajel itu lengkap dan sudah terjadi, itu nggak akan ada Pajel berkaitan dengan itu lagi sih. Nah, tapi kalau untuk spekulasi sih banyak kemungkinan, Kak, seperti Kakak bilang. Bisa jadi mungkin untuk kasus pesawat lain, tapi itu Eji sekali lagi, Eji tidak berani simpulkan apapun karena belum dapatin Pajel yang lengkap. AG memang tidak berani memprediksi di balik makna angka yang muncul dalam penglihatan batinnya. Tapi yang sudah lebih pasti adalah terawangan Mbak Yu yang memperkirakan masih akan ada peristiwa pesawat jatuh. Tidak sebesar Sriwijaya Air, tapi tetap sebuah bencana yang menyedihkan. Kalau saya lihat sih masih ada pesawat satu lagi, tapi memang nggak sebesar dan memakan korban sebanyak ini. Masih ada yang pesawat insiden juga masih ada, tapi tidak seheboh ini. Dan ini sungguh, kasihan satu. Kalau satu melihat terawangan saya kadang-kadang tuh nyiksa diri saya sendiri seperti ini. Meski sudah menerawang akan ada lagi pesawat jatuh, tapi Mbak Yu selalu berharap ramalannya tidak menjadi kenyataan. Sebab ia selalu dihantui rasa ngeri setiap kali diberi sebuah pertanda yang akan membawa banyak korban. Dari malam harinya pun sebelum preskon tanggal 21 November itu, saya masih tidak mau menulis kejadian pesawat untuk jadi satu terawangan saya, karena masih pertimbangan saya takutnya orang trauma atau orang banyak pertanyaan atau orang ketakutan dengan ada terawangan itu. Saya sempat ditanya sama admin saya, "Baik, siap dengan terawangan saya besok?" Tidak siap karena sebagian akan menimpa musibah, dan itu saya bilang belum siap. Tapi akhirnya karena memang sudah jalannya saya bicara, pas preskon saya bicara bahwa akan ada pesawat. Mungkin dengan cara biasa saya, mungkin ada pesawat, ada merahnya, ada birunya, tapi yang biru juga ada nanti, juga merah juga ada nanti, tapi yang ada warna biru sampai merah juga ada. Dan sekarang terjadi Sriwijaya. Saya bilang di antara November sampai bulan Juni akan ada kecelakaan pesawat. Kita hitung dari pertama saya bicara di bulan November, tanggal 21 November itu 2020. Sekarang menimpa Sriwijaya. Saya kembali lagi ikut berduka, ikut sedih. Saya pengen nangis dengan para korban yang sudah meninggal. Walaupun secara pribadi saya ingin ada keajaiban. Lantas, benarkah selain pesawat jatuh, tahun 2021 akan terisi sejumlah tragedi lain? Bagaimana Furi Harun melihat semua pertanda itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai wanita indigo menjelang pergantian tahun, Furi juga termasuk yang meramalkan akan ada pesawat jatuh.
Tapi ia tidak menyangka kejadiannya akan sangat cepat. Tapi peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 menurut kepekaan batinnya bukan peristiwa pertama. Sebab di tahun 2021 masih akan ada peristiwa serupa meski skalanya tidak terlalu besar. Jadi kayak kemarin ada pesawat yang besar jatuh, saya masih melihat ada 2 pesawat kecil lagi yang akan jatuh. Gitu, apakah itu di Indonesia atau di luar Indonesia, itu juga kurang begitu tahu ya pastinya gitu. Tapi yang jelas di 2021 ini banyak sekali kejadian kecelakaan gitu. Tahun ini dalam pandangannya sebagai wanita indigo memang belum terlalu kondusif. Selain pesawat jatuh, masih akan ada banyak kecelakaan terjadi karena gambaran yang muncul adalah darah yang tumpah. Pada saat sebelum tahun baru itu kan saya banyak sekali melakukan doa ya. Doa karena saya juga punya beberapa ratus spirit dolls, kita doa bareng gitu. Lalu memang kelihatan visionnya gitu. Apakah memang skala pesawatnya yang kecil atau memang jumlah orangnya yang kecil. Jadi maksudnya kalau biasanya kan pesawat sampai ratusan, kemarin mungkin cuma 50 sekian gitu. Apa dilihat dari jumlahnya atau apanya. Tapi yang jelas ada beberapa kali gitu. Nah terus juga kemarin pada saat akhirnya Sriwijaya Air jatuh, kita coba doa lagi, ngeliat lagi. Memang di tahun 2021 ini banyak tragedi pertumpahan darah yang dikarenakan kecelakaan. Furi sesungguhnya ngeri setiap kali habis memprediksi sesuatu. Apalagi gambaran yang terlihat oleh mata batinnya tidak jarang jauh lebih sedih. Ia berusaha mengajak banyak orang untuk mempersiapkan diri selain berdoa bersama agar semua yang disampaikan alam tidak menjadi kenyataan. Sebetulnya kalau kaget ya lebih kayak ke sedih sih. Jadi sebetulnya kita berharap dari vision yang kita sampaikan itu lebih ingin vision tersebut tidak terjadi. Jadi dengan kita menyampaikan bukan berarti kita sok tahu atau mendahului Tuhan, tidak ya, karena segala sesuatu juga yang menentukan Tuhan gitu. Tetapi di sini saya suka berharap kalau disampaikan akhirnya banyak orang yang akan berdoa supaya musibah itu tidak terjadi gitu. Tahun 2021 yang masih berada di bulan pertama sudah berhias tragedi memilukan setelah Sriwijaya Air SJ182 hilang di perairan Kepulauan Seribu. Dan spiritualis serta para indigo melihat rangkaian kejadian tragis lainnya masih akan terjadi. Tapi seperti yang disampaikan oleh Furi, Bayu atau Madiro AG, mari berdoa semoga semua yang sudah disampaikan alam semesta lewat sejumlah pertanda tidak menjadi kenyataan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.